Baik, mana kita ketahui bersama bahwa yang dimana beberapa satu kata hari ini kawan-kawan, menganggap tidak semestinya pemimpin seperti itu kawan-kawan sekalian. Untuk itu yang dimana susah payahnya jadi saya minta kepada seluruh ketua. Jadi saya persilahkan kakak terkait seluruh kebijakan hari ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. berangkat dari Pemberitaan media-media nasional memberitakan daerah kita bukan tentang prestasi lagi, bukan tentang capaian-capaian yang bisa membuat kita bahagia, tapi informasi yang masuk kepada kita melalui media nasional itu adalah sebuah informasi yang membuat hati kita teriris, ya, karena dampaknya akan berdampak kepada orang tua kita. Apa itu? Miskin ekstrim naik lagi di Sulawesi Barat, bahkan sangat signifikan. Dampaknya apa kalau naik ini Pak? Inflasi, ekonomi tidak bagus, apalagi stunting. Inilah yang mendasari kami hadir di sini Bapak Ibu sekalian. Kami datang di sini bukan ingin mengganggu kenyamanan teman-teman di dalam sana. Kami hanya datang karena prihatin tentang kondisi daerah kami. Karena yang berdampak itu orang tua kami, yang petani, nelayan. Kalau kalian-kalian pejabat-pejabat ini enak saja karena negara sudah menanggung itu. Diharapnya negara ini setelah digaji teman-teman, pimpinan mereka bisa menguntungkan mereka. Apa itu? 9 miliar lebih, hampir 10 miliar. Harusnya yang dilakukan adalah langkah-langkah jangka pendek, bukan persoalan penanaman miskin ekstrim ini. Silahkan, biar jabatanmu sampai di mana, saya siap berdebat soal itu. Kasih makan monyet. Bukan itu yang dibutuhkan oleh Sulawesi Barat, Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk masa depan bisa. Jangka Pak Bahtiar ini menanam sukun dan pisang. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana merawat pisang kapendis ini. Kalau pisang kepok, biar saya bisa Pak. Tapi pisang kapendis yang membutuhkan perawatan yang sangat hati-hati. Ini yang kemudian disuruh kita untuk pelihara. Apalagi Bapak ini mengajak kita untuk menanam anggrek. Sejak kapan masyarakat masa itu dilatih untuk menanam anggrek? Tidak ada. Ini yang membuat kami hadir di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman aparat kepolisian, tolong kawal kami, jaga kami. Kami yang datang di sini ingin memperjuangkan daerah kami. Teman-teman aparat, teman-teman pejabat Pemprov Sulbar, silahkan temui kami, datang berdiskusi dengan kami, baru kami sampaikan, kami ajari, kami berikan kuliah umum kalau kalian tidak paham. Atau kalau kalian paham tapi tidak mengindahkan karena takut sama pimpinan, sini kami cerahkan, kami berikan tentang materi-materi nilai-nilai dasar perjuangan supaya kalian berjalan di atas perjuangan dan berjalan di atas koridor yang sebenarnya. Kami minta bukakan pagar ini biar kita diskusi dengan tenang, karena gedung ini dibuat dengan mega untuk tempat kita bersama-sama. Orasi prakondisi puncak daripada aksi keprihatinan dengan daerah momen yang paling tepat untuk memperingati hari jadi Sulawesi Barat. Saya kira itu sebagai pengantar. Kiranya bisa merapatkan barisan sembari kami meminta preman yang seperti preman yang ada di pasar sana. Kami yang saya hormati rekan-rekan dari pihak keamanan, terima kasih yang telah membersamai kami dan pemuda sebagai mahasiswa yang resah terhadap pembangunan Sulawesi Barat. Bahwa kemudian kalau pemuda dan mahasiswa sudah hadir, artinya bahwa pembangunan di Sulawesi Barat sedang tidak baik-baik saja. Betul tidak kawan-kawan? Menuju 20 tahun Sulawesi Barat, 2 dekade Sulawesi Barat, artinya bahwa pembangunan harus selaras dengan peningkatan yang ada. Namun faktanya yang kita hadapi saat ini, kita mengalami kemiskinan ekstrim dan bahkan mengalami persoalan-persoalan yang kompleks. Sebagai provinsi yang masa 20 tahun ke depan harus menjadi provinsi yang untuk bagaimana bisa maju sebagai provinsi-provinsi yang bersaing dan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Kita menelan pahit sebagai provinsi yang kemudian baru berkembang, namun nyatanya kita dihadiahi oleh Kemendagri sebuah
yang tidak becus dalam mengawal pembangunan yang ada Sulawesi Barat. Apakah kita tinggal diam, kawan-kawan? Apakah kita tinggal diam, kawan-kawan? Satu kata, yaitu lawan. Katanya membawa program yang gagal. Kemudian masyarakat Sulawesi Barat, bagaimana kemudian pemuda Sulawesi Barat tidak merasa dengan Gubernur Pikun, Pisang dan Sukun, kawan-kawan. Kita tentu hormati terhadap jasa-jasanya dan beberapa PJ yang hadir di Sulawesi Barat. Bahkan terakhir PJ Prof Sudan yang berdedikasi untuk dirinya membangun Sulawesi Barat. Tapi kita harus melampil pahit yang mana Kemendagri telah menghadiahi kita gubernur yang nyatanya merusak Sulawesi Barat. Pada intinya kami menolak kebijakan-kebijakan yang ugal-ugalan, pengadaan bibit pisang dan sukun yang ditenggarai hanya untuk dan menduga penyedia bibit yang ada, yaitu sanak famili, sanak keluarga yang hanya menguntungkan kepentingan pribadi dari PJ Gubernur Sulawesi Barat. Betul tidak, kawan-kawan? Kami tidak tinggal diam. Kami tidak tinggal diam terhadap persoalan ini. Maka dari itu kami meminta PJ Gubernur Sulawesi Barat untuk kemudian tidak ugal-ugalan dalam mengobrak-abrik APBD yang ada, dalam mengobrak-abrik kondisi yang ada di Sulawesi Barat hari ini. Di media-media sosial, di media-media mainstream, buahnya adalah kemiskinan ekstrim. Buahnya adalah kawan yang lain tidak punya alasan lagi untuk tidak datang ke kantor gubernur ini, lalu kemudian menarik Bapak PJ ke depan kami. Jadi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak-Bapak kepolisian yang telah, jangan ada anarkis. Semangat kawan-kawan. Di Sulawesi Barat ini dibongkar dengan cerita yang kalau tidak salah di tahun sebelumnya, tahun 2022, 2023, atau ada tren positif. Alih-alih Pak Sekda itu tidak bisa mengambil kebijakan, kawan-kawan sekalian. Kita kembali. Kalau PJ tidak menemui, kita bakar saja kantor. Kita mengamati apa yang menjadi maka saya sampaikan kepada kawan-kawan, hari ini kita bukan hanya sekedar datang aksi monggo, kita harus sepakat untuk bagaimana kemudian menebarkan Bapak Penguasa yang ada di Pemprov ini, maka OPD yang hari ini kita anggap tidak sejalan lagi dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, kawan-kawan sekalian. Dari pimpinan Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, seluruh cabang harus menginstruksikan, Batkoh Misul Selbar harus menginstruksikan semua cabangnya untuk bagaimana kemudian melipat gandakan kita punya gerakan pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian.
Hari ini kita anggap PJ Bahtiar ini datang hanya untuk memperkaya dirinya, datang hanya untuk mengutak-atik APBD yang ada di Sulawesi Barat ini, Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu, lewat gerakan-gerakan kita, gerakan-gerakan harapan yang paling terakhir para masyarakat, hari ini kita tekatkan diri untuk tetap melawan kepada ketidakadilan yang ada di Pemprov ini, Bapak Ibu sekalian. Pembangunan yang hari ini tidak kemudian merata dari pelosok sampai kota, itu kemudian tidak diperhatikan Bapak PJ Bahtiar yang kami anggap gagal dalam kepemimpinan kurang lebih 3 bulan pemimpinannya, Bapak Ibu sekalian. Kawan-kawan sekalian, tetap tertib, kita akan kembali dapat kendalikan gerakan-gerakan yang kita bangun, kawan-kawan sekalian. Baik, kawan-kawan sekalian, dan melakukan konsolidasi bersama.